Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Nurayunita dan saya Indri Mardiatus Soleha. Dalam video ini kami akan membahas mengenai karakteristik ajaran Islam melalui pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Sebelum memasuki pembahasan karakteristik ajaran Islam, kita perlu terlebih dahulu mengetahui pengertian dari agama Islam yang akan disampaikan oleh Nurhayunita. Pengertian agama Islam. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Secara bahasa, kata Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat, dan bentuk masdar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Secara umum, yang dimaksud dengan agama Islam ialah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pilihannya. Di dalamnya terdapat aturan dan hukum yang dapat menjadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat agar selamat dan bahagia di dunia sampai akhir. Asy'ari pernah menyatakan bahwa Islam adalah penyerahan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan karena penyertaannya yang tulus itu, maka seseorang akan mendapatkan keselamatan, kebebasan, dan kedamaian. Dalam tingkat kepasrahan total itulah energi ilahi akan terserap ke dalam dirinya, dan ia akan mendapat kebebasan, keselamatan, dan kedamaian yang sesungguhnya. Kepasrahan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber energi dan kegiatan kreatif yang tidak pernah kering untuk mendorong kebajikan dan kesalihan. Karakteristik ajaran Islam dengan pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Istilah karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua terma utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan kata Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah asil, damai, aslama, menyerahkan diri atau pasrah, istislam, penyerahan secara total kepada Allah, salim, bersih dan suci, dan salam, selamat. Kata Islam secara terminologi diartikan sebagai pesan bahwa umat muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia dan akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, kerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat muslim untuk memahami secara mendalam
Ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta, damai, dan sejahtera. Karakteristik yang pertama ialah karakteristik dengan pendekatan normatif. Menurut Abu Dinata, studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Bila kita berbicara tentang ajaran agama, tentunya tidak akan dapat dipisahkan dengan masalah teologi atau ilmu ketuhanan. Sebab suatu ajaran agama hanya dapat diyakini dan diimplementasikan dengan penuh ketulusan atau kepasrahan jika seseorang telah benar-benar percaya terhadap Tuhan yang mewahyukan ajaran itu sendiri. Suatu ajaran agama tampil prima dengan segala kebenaran dan nilai-nilai luhurnya yang mutlak pada dirinya. Oleh sebab itu, agama mempunyai sifat mengikat kepada pemeluknya. Maka ajaran-ajaran moral agama lebih besar dan dalam pengaruhnya dari ajaran-ajaran moral yang dihasilkan falsafah dan pemikiran manusia. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu-ilmu keagamaan yang sering disebut al-ulum al-naqliyah atau ilmu-ilmu naqli, yakni ilmu yang didasarkan kepada nakal atau kutipan dari kitab dan sunnah. Sedangkan filsafat dan kaitan-kaitannya sering dirujuk sebagai al-ulum al-naqliyah atau ilmu rasional. Yang kedua yaitu karakteristik dengan pendekatan historis. Dalam memaknai kata historis, para sejarawan memiliki pendapat yang beragam. Edward Freeman misalnya menyatakan historis adalah politik masa lampau. Sementara Ernst Bernheim menyebut historis sebagai ilmu tentang perkembangan manusia dalam upaya-upaya mereka sebagai makhluk sosial. Dan menurut Hasan, historis atau tarikh adalah suatu seni yang membahas tentang kejadian-kejadian waktu dari segi spesifikasi dan penentuan waktunya. Temanya manusia dan waktu, permasalahannya adalah keadaan yang menguraikan bagian-bagian ruang lingkup situasi yang terjadi pada manusia dalam suatu waktu. Yang ketiga yaitu karakteristik dengan pendekatan filosofis. Kritik yang sering disampaikan Amin Abdullah terhadap kajian filsafat Islam adalah masih dipandangnya filsafat Islam dari aspek sejarah. Hal itu berakibat lambannya kemajuan kajian filsafat Islam dan kurang signifikannya bagi perkembangan pemikiran Islam. Padahal apa yang ada dalam cangkupan filsafat sesungguhnya tidak hanya aspek sejarah tetapi juga substansinya. Filsafat Islam bukan sekedar bahasan mengenai aliran pemikiran, apalagi sekedar uraian sejarah perkembangan pemikiran Islam yang lengkap dengan tokoh-tokohnya, tetapi lebih merupakan bahasan tentang proses berpikir. Filsafat adalah metodologi berpikir kritis, analisis, dan sistematis. Filsafat lebih mencerminkan proses berpikir bukan sebagai produk pemikiran. Pendekatan filsafat sebagai agama terletak pada ide bahwa dengan merefleksikan realitas watak tertinggi, orang dapat menemukan wawasan yang sesungguhnya mengenai pengalaman manusia di dunia. Refleksi memberikan gambaran yang benar tentang pengalaman sesuatu itu. Model pandangan metafisik ini menunjukkan apa yang tertinggi dan ultimate, dan memberikan sistem nilai bagi hidup dan kehidupan sehari-hari. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.